Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafi Zidan dari kelas 2 SIB Politeknik Kalteks Riau. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video seperti biasa yaitu eh, menjelaskan beberapa hal terkait dengan materi yang sudah dipelajari pada di kelas sebelumnya. Eh, Terus selanjutnya saya akan menampilkan penerapan-penerapan yang sudah saya lakukan juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama itu ada partial view ini apa, terus biasa itu digunakan untuk apa, terus saya akan juga menampilkan penerapan partial view yang sudah saya terapkan. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu, jadi apa sih partial view itu? Jadi partial view ini biasanya itu dia itu digunakan untuk memisahkan bagian atau tampilan yang berulang seperti header, navbar, atau footer ke dalam file terpisah dengan memanfaatkan fitur seperti yaitu ada add include, extend, section, dan juga add yield. Nah, jadi partial view ini sebenarnya memudahkan kita karena kalau yang saya pribadi, misalnya saya lagi membuat tugas nih kan, misalnya saya ingin mencari file untuk navbarnya. Nah, nav jadi navbar ini kan untuk di setiap halaman, misalnya posisi saya di produk. Nah, nanti masuk lagi ke misalnya produk ini posisi saya di create product. Nah, nanti masuk lagi ke edit product. Nah, untuk create sama edit ini pasti dia membutuhkan navbar yang sama. Jadi kalau misalnya kita tidak menerapkan partial view ini, jadi dia akan melakukan perulangan terus-menerus. Nah, makanya disinilah digunakan partial view untuk memudahkan memudahkan dan juga untuk agar codingan tuh dia lebih sedikit dan mudah untuk dicari. Oh, ini bagian footer, ini bagian apa, eh, dan juga apalagi kalau misalnya seperti saya. Jadi saya ini untuk navbar, footer, main content, terus dan juga kayak JavaScript dan juga yang lainnya, itu saya buat di dalam satu file, yaitu bernama layout.guest. Nanti selebihnya saya akan menjelaskannya. Nah, jadi saya akan melanjutkan ke penerapan partial view-nya atau menjelaskan penerapan partial view yang sudah saya terapkan di dalam project saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan partial view yang telah saya terapkan pada project saya. Jadi pertama-tama di sini saya akan masuk ke bagian tab warga. Nah, di sini dapat kita lihat di sini kan ada extend layout guest, sectionnya title, dan juga di sini manggilnya tambah data warga dan section lagi konten. Nah, untuk extend di layout guest ini, jadi di sini eh, saya membuatnya terdapat banyak terdapat langsung include semua codingan, yaitu contohnya seperti nah di sini kan ada ikonnya, terus ada tampilan untuk navbarnya. Nah, kalau spinner itu dia kayak kayak seperti efek login. Terus di sini ada navbar. Nah, navbar ini itu isinya tuh seperti yang di atas, kayak ada judul besarnya, dan ada juga kayak tulisan situ nanti ada warga, produk, login, dan juga yang lainnya. Nah, di sini eh, terdapat juga main kontennya. Ini tampilan dari main kontennya. Terus juga di sini saya menerapkan eh, di sini saya juga menerapkan untuk bagian footernya. Nah, dan juga saya juga meletakkan di sini yaitu adalah JavaScript-nya. Dan ini ada add yield-nya. Jadi untuk semua bagian user atau tabel user yang sudah saya terapkan ini sudah eh, menggunakan partial view. Nah, jadi sini saya akan menampilkan satu-satu.
Pertama mulai dari bagian produk yaitu create. Nah, di create ini saya sudah menerapkannya yaitu dengan extend layout yaitu ke Guest untuk memanggil si navbar, main content dan juga yang lainnya tadi. Sectionnya yaitu title dengan method section yaitu tambah produk dan juga sectionnya konten. Terus selanjutnya saya masuk ke edit. Edit sama juga dengan create, namun bedanya di sini untuk di bagian title yaitu memanggil edit produk karena sekarang di bagian edit. Selanjutnya ada index. Nah, untuk indeks ini sama juga, tetapi dia title-nya itu memanggil data produk. Kenapa data produk? Karena indeks ini kan akan menjadi halaman. Nah, jadi halaman ini dia akan menampilkan data produk yang telah eh, saya edit atau saya buat sebelumnya. Terus selanjutnya di sini saya akan masuk ke nah, ini untuk bagian warganya sama juga untuk eksternnya itu akan memanggil layout quest seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi layout quest ini dia akan menampilkan navbar, footer, main content, eh, dan yang lainnya karena dia sudah include ke dalam satu file. Untuk sectionnya di sini dia title dan memanggil tambah data warga karena create ini kan dia membuat data, terus sectionnya konten. Selanjutnya di edit blade PHP. Edit blade PHP sama juga dia externnya memanggil layout guest dan sectionnya di sini dia memanggil edit data warga. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan indeks. Nah, untuk indeksnya ini sama juga, dia akan extendnya ke layout guest untuk menampilkan navbar dan juga yang lainnya, sectionnya title dan akan menampilkan data warga. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan di warganya itu bagian edit extendnya ke layout, sectionnya itu title dan edit data warga baru, terus section lagi dia memanggil konten. Untuk di bagian indeksnya, dia beda di sini akan memanggil data warga. Kenapa data warga? Karena di sini indeks ini berperan sebagai tampilan atau misal gini, saya sudah mengikutkan data warga kan sudah saya create. Terus otomatis nanti tampilan yang sudah saya buat ini, misalnya data warga isinya ada nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, agama, pekerjaan, nomor telepon, email. Nah, jadi itu akan tertampil di bagian indeksnya. Makanya dia di sini memanggil data warga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di usernya. Nah, untuk usernya itu juga sama seperti untuk usernya itu di sini juga sama seperti warga dan juga produk. Dia akan externnya itu ke layout guest, sectionnya itu title, dan untuk di sininya beda yaitu dia akan memanggil tambah user karena di sini eh, karena di sini file itu adalah file create jadi untuk menambahkan user. Terus di sini saya akan lanjut ke bagian edit. Edit pun juga sama. Dia akan extendnya ke layout guest. Sectionnya itu akan memanggil edit user karena di sini posisinya ada di sini saya sedang di dalam file edit dan yang terakhir adalah index. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk di bagian index ini dia akan memanggil data user. Jadi kalau tadi di warga itu memanggil data warga, dan di produk itu memanggil data produk, dan di user ini dia akan memanggil data user. Nah, kenapa dia memanggil data user? Karena indeks ini kan dia itu seperti dashboard atau untuk menampilkan apa saja isi yang setelah kita yang sebelumnya kita buat tadi. Misalnya di sini saya akan awalnya saya di sini create yaitu kita buat user dulu. Misalnya namanya itu Rafif, email itu rafif@gmail.com, nomor HP-nya 333, alamatnya di Jalan Paus, terus tanggal dibuatnya sekian-sekian. Nah, jadi data tersebut dia akan menampilkannya itu di indeks. Makanya di sini dia tuh memanggilnya data user. Nah, jadi di sini saya juga sudah menerapkan yaitu ada validate, terus ada redirect juga, terus ada oh ya,
Dan juga di sini saya sudah mendapatkan partial view ya yang sudah saya jelaskan tadi. Terus di sini saya juga menerapkan repu- repopulate form, yaitu di sini. Baik, jadi di sini saya akan mendemokan atau menampilkan halaman register dan juga login saya. Pertama-tama di sini saya akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini saya memasukkan namanya, yaitu Farel. Terus emailnya farel@gmail.com. Itu di sini tinggal daftar. Nah, di sini karena registrasi berhasil, jadi saya sini lanjut login kembali. Itu email, masukkan emailnya dan juga passwordnya. Eh, yes. Nah, di sini saya sudah melakukan registrasi dan juga lalu login. Maka di sini akan tampil riwayat loginnya. Nah, di bawah sini, Farel Gmail. Selanjutnya saya akan menambah data ya, menambah data dari user. Nah, saya masukkan di sini Ihsan, emailnya ihsan@gmail.com. Terus masukkan passwordnya. Lalu simpan untuk penambahan datanya. Nah, di sini sudah tersimpan itu data user barunya itu Ihsan. Di sini saya akan coba melakukan edit. Jadi di sini saya akan mengganti nama lengkap menjadi Ihsan Hafiz. Itu saja. Melakukan update. Nah, maka akan tertampil data yang setelah kita update yaitu Ihsan Hafiz karena di sini karena tadi saya sebelumnya mengganti namanya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan delete. Nah, di sini saya sudah delete data tadi yaitu Ihsan Hafiz. Jadi di sini saya eh, jadi di sini saya sudah menjelaskan tadi ada partial view yang telah saya terapkan, terus CRUD dan juga halaman login dan juga register. Jadi saya tadi sudah menjelaskan apa itu partial view digunakan untuk apa, terus penerapan partial view, terus ada jadi halaman login, halaman register, dan juga CRUD data user. Jadi mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.